Youth GPP Sejahtera yang dikasihi Tuhan Yesus. Koko senang banget nih karena Koko bisa nyapa kalian lagi walaupun masih online. Tapi ini bukan menjadi hambatan ya untuk kita beribadah bareng. Nah, oke, sebelum kita mulai sharing, Koko mau ajak kalian nyanyi satu lagu. Ini lagu ini bagus banget. Judulnya itu Harus Jadi Berkat, ya. Jadi kita harus jadi berkat dimanapun kita berada dan untuk siapapun. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati Tuhan. Dan kami ingin menyatakan bahwa kami ingin jadi berkat untuk siapapun dan dimanapun kami berada. Mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kebaktian online ini lagi Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah bagi kami semua. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu tempat ini dan hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang Koko kasihi, hari ini Koko akan membawakan renungan untuk kita semua berjudul Layanilah Sesama, Jangan Jadi Penghambat Berkat. Ya, hari ini kita akan baca ayatnya di Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Oke, semua buka Alkitabnya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Koko bacain ya. Oke, judulnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dalam bacaan tadi diceritakan bahwa ibu mertua dari Simon Petrus ini sakit demam. Kemudian Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya sehingga ia bisa sembuh kembali. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya Petrus? Dia tidak egois. Maksudnya tidak egois di sini adalah dia itu setelah Tuhan Yesus sembuhkan, dia tidak mementingkan diri sendiri lagi dengan meminta permohonan yang lain atau apapun. Ya, tetapi ia malah berbalik melayani orang lain yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Entah ia menyiapkan minum atau menyiapkan tempat duduk gitu ya untuk orang-orang yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang harus kita contoh dari ibu mertua Simon Petrus. Bahwa ia tidak menahan Tuhan Yesus untuk memberkati atau menyembuhkan orang lain. Bahwa dia melayani orang yang mungkin datang ke rumahnya. Gitu ya. Nah, berbeda dengan orang lain yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan, dia malah menahan Tuhan Yesus supaya tidak pergi dari kota mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah Tuhan Yesus diutus. Nah, hal ini pun sering terjadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seringkali kalau kita udah disembuhkan Tuhan dari penyakit atau kita diberkati Tuhan, kita tidak menyalurkan berkat yang sudah berikan kepada kita. Ya, menyalurkan berkat ini dalam arti gini, kita bisa melayani orang lewat talenta kita mungkin. Ya, kalau kita bisa nyanyi, ya kita nyanyi gitu ya untuk orang. Kemudian kalau kita bisa mendoakan mungkin orang sakit gitu, ya kita doakan mereka, ya karena doa itu sangat besar kuasanya. Kita jangan sampai seperti orang-orang yang tadi Tuhan Yesus sudah sembuhkan, dia ingin menahan Tuhan Yesus untuk tidak pergi dari kotanya, ya. Jadi kita jangan sampai egois. Oh, saya udah diberkati Tuhan, ya udah, ini buat saya aja gitu kan ya. Nah, kita harus belajar dari ibu mertuanya Simon Petrus. Ya. Kita melayani orang jangan sampai menjadi penghambat berkat gitu ya. Kita harus menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama kita sehingga sesama kita itu bisa melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati. Ya, sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Koko harap kita semua bisa meneladani ya apa yang ibu mertua Simon Petrus lakukan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami diajarkan untuk tidak egois Tuhan, malah kami diajarkan untuk melayani orang lain Tuhan Yesus, sehingga kami tidak menjadi penghambat berkat, malah kami diajarkan untuk menjadi penyalur berkat dari Tuhan, sehingga orang di sekitar kami dapat merasakan cinta kasih yang datang daripada Tuhan melalui kami. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak-Mu GPP Sejahtera, berkati dalam sekolahnya, berkati kesehatannya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah mereka sadar akan kesehatannya dan jauhkan dari virus dan mara bahaya. Dan Tuhan juga berkati orang tua anak-anak GPP Sejahtera Tuhan Yesus, biarlah kedua orang tuanya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu. Dan pertemukanlah kami kembali di ibadah-ibadah online kami berikutnya, biarlah kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Koko harap COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa bareng-bareng ibadah lagi ya. Oke, kalian sehat-sehat di sana ya. Dan see you, God bless you. Tuhan berkati.